Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 36 atau 61 untuk keseluruhan episode Season 1 sampai dengan Season 2. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf sekali lagi yang sebesar-sebesarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama lagi takutnya nanti keburu basi deh. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Di dalam sebuah bola kristal setengah transparan di dalam sebuah labirin pada reruntuhan arkeologi ke-9. Luo Feng saat ini berpikir dalam hati tentang apa yang dikatakan suara misterius kepadanya yang berbunyi, kegagalan berarti kematian. Serta maksimal waktu yang disediakan adalah 3 tahun. Wajah Luo Feng mendadak berubah menjadi gusar dan tampak khawatir. Dalam masa 3 tahun itu dia tidak bisa menghubungi dunia luar dari dalam reruntuhan arkeologi. Reruntuhan ini memberinya misi khusus yang belum pernah ada sebelumnya selama 5.000 tahun yaitu, misi kematian. Jika dia benar-benar terjebak dalam reruntuhan ini untuk waktu yang lama, apa yang akan dipikirkan orang-orang di luar? Pikir Luo Feng dalam benaknya. Mereka mungkin berpikir dia sudah mati, dan kemudian mereka akan menghubungi orang tuanya. Bahkan Susin akan tahu. Apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan belum mati. Jika aku tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku bahkan tidak akan bisa menghubungi dunia luar. Luo Feng sangat cemas. Ketika dia memikirkan keluarganya dan Susin, yang akan mengira dia sudah mati, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih cemas. Aku tidak percaya aku akan menghadapi ujian spesial ini. Aku lebih suka tidak memiliki harta yang aku terima daripada kesuksesan, namun semua orang akan menganggap aku mati. Luo Feng tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia tidak ada di sana selama 3 tahun. Aku harus cepat, gumam Luo Feng. Aku harus keluar dari ruang pengujian ini secepat mungkin. Luo Feng memindai seluruh dinding ruang kristal. Ada banyak ukiran rumit pada mereka, tapi Luo Feng tidak ingin menjadi repot dengan mereka lagi. Dia mengepalkan giginya, kemudian terdengar suara mendesing. Yang berasal dari 6 pisau lempar yang dilemparkan oleh Luo Feng untuk menghantam dinding kristal. Lesatan pisau tersebut berubah menjadi 6 cahaya saat mereka meledak dalam lingkaran dengan diameter 3 cm tersebut. Terdengar saat itu ledakan berkali-kali, Luo Feng dengan gilanya membabi buta menyerang dengan semua kekuatannya. Luo Feng berteriak dari hatinya. Aku tidak ingin tinggal di sini selama 3 tahun. Dia menyerang lagi dan lagi. Namun, tidak ada goresan yang tampak pada bahan seperti kristal yang aneh ini. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, Luo Feng berlutut tanpa daya di lantai kurungan boal kristal tersebut. Dengan pikiran logikanya dia berpikir bahwa karena misi ini memberinya 3 tahun penuh, untuk dapat keluar dari kurungan bola kristal ini, tanpa diragukan lagi, ini sangat sulit. Seandainya saja dia bisa menghubungi dunia luar dengan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memberitahu keluarga dan pacarnya bahwa dia masih hidup, maka itu akan Luo Feng tengan untuk berada di reruntuhan di dalam kurungan bola kristal itu. Namun kenyataannya, dia tidak bisa menghubungi mereka. Jika sesuatu terjadi pada orang tuanya, lalu apa gunanya hadiah ini? Jika aku tidak bisa menentang ini, maka aku hanya bisa menerimanya. Tatapan Luo Feng setajam pisau saat dia memindai diagram dan kata-kata dari instruksi manual, jika kamu memberi aku 3 tahun, maka aku akan keluar dari ruang pengujian ini dalam waktu 3 bulan. Kemudian Luo Feng menekan tombol jam tangan komunikasi taktis. Seolah sedang merekam video, dia merekam semua diagram dan kata-kata di dinding ke dalam arloji komunikasi taktisnya dan kemudian menerjemahkannya ke dalam diagram dan bahasa Mandarin melalui aplikasi terjemahannya. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 20 menit, manual instruksi rahasia untuk pengendali spiritual, dasar 312 gerakan, pun selesai. Sampai saat ini, yaitu pada pukul 22.56 dan pada tanggal 29 September tahun 2057 di Beijing, China. Luo Feng sudah mulai mempelajari instruksi manual untuk pengendali spiritual, yaitu 312 gerakan dasar. Keinginannya untuk pulang menyebabkan Luo Feng fokus sepenuhnya ke ujiannya. Ada makanan dan air di dalam reruntuhan arkeologis ini, jika dia haus, maka dia akan disediakan minuman. Jika dia lapar, maka dia pun akan disediakan makanan. Waktu yang tersisa, saat ini benar-benar digunakan untuk mempelajari dasar-dasar 312 gerakan ini. Setelah memulai, Luo Feng menyadari betapa dalamnya instruksi manual ini,
yaitu, gerakan sebanyak 312 gerakan. Dalam hal kompleksitas, siapa yang tahu berapa kali lebih susah dari ini dibandingkan dengan katalog Dewa Langit? Katalog Dewa Langit hanyalah sekumpulan gambar kusam di mana kita harus memodelkan gambar-gambar ini dengan pisau lempar. Ini menjadikan ide, latihan membuat sempurna, ketika orang terus mendorong kontrol pisau lemparnya kekuatan yang besar. Dari ini, orang tersebut dapat meningkatkan pengendalian spiritualnya. Gambar-gambar ini dibuat oleh Hong melalui sistem AI. Meskipun gambar selanjutnya menjadi semakin sulit. Namun, 312 gerakan dasar ini sangatlah berbeda. Orang-orang yang membangun reruntuhan arkeologis ke-9 ini, yang dibangun untuk mengisi metode pelatihan dasar-dasar master spiritual, pengendali, adalah organisasi tertentu di alam semesta. Buku petunjuk ini melahirkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin puluhan hingga ratusan kali lebih kuat daripada Luo Feng di masa lalu yang lalu. Barang yang Luo Feng beli saat itu yang dihargai oleh Hong, dasar-dasar pengendali spiritual, diciptakan dengan pengetahuan yang dimiliki manusia selama beberapa puluh tahun. Tapi 312 langkah dasar ini telah dibuat dengan masa selama ribuan juta tahun masa pengujian. Begitu dia mulai berlatih, Luo Feng segera menyadari perbedaan antara keduanya. Luo Feng meningkat cukup lambat pada saat berlatih katalog Dewa Langit untuk waktu yang lama, tetapi setelah berlatih 312 langkah dasar saat ini, kemampuannya untuk mengontrol melempar pisau meningkat dengan derasnya. Bahkan Luo Feng terkejut dengan peningkatannya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kembali di dalam kurungan bola kristal tersebut. Masih belum cukup, gumam Luo Feng, yang wajahnya terpaku, menatap dinding kristal. Tidak ada tanda yang rusak setelah terkena pisau terbangnya pada dinding kristal, dan 10 bilah pisau yang menabrak dinding kristal menarik kembali ke pesawat ulang-alik melonjak. 10 bilah seluruh bilah, setiap bilah pisau dengan kekuatan hantaman lebih dari 500.000 kg, bahkan dengan sedekat ini pun tidak dapat menggores dinding kristal ini. Selanjutnya Lu Feng konsentrasi dalam menyelesaikan ujian 312 gerakan dasar. Lu Feng sudah berhasil menguasai gerakan pengendalian pisau terbangnya yang semula dari 6 bilah-bilah pisau terbang yang ia dapat kendalikan sekarang ia sudah dapat mengendalikan 10 bilah pisau terbangnya, dan itu semua berhasil dalam 2 bulan dan 21 hari, hari demi hari telah berlalu. Dan ingatlah bahwa setelah mempraktekkan katalog Dewa-Dewi, selama sebulan, ia bahkan tidak bisa beralih dari pengendalian 6 pisau lempar menjadi 7 pisau lempar. Ketika keduanya dibandingkan, perbedaannya sangatlah mengejutkan. Sementara itu di pangkalan bawah tanah lobi reruntuhan arkeologis ke-9. Sudah 3 bulan. Waktu berlalu, dari semenjak Lu Feng dan ketujuh dewa perang memasuki reruntuhan arkeologis ke-9, pria tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. 3 bulan penuh, dan Luo Feng belum keluar. Beritahu Aula Beladiri Jixian tentang batas waktu ini. Banyak anggota pangkalan dengan cepat mengirim pesan. Dengan keadaan Luo Feng yang tidak diketahui, betapa terkejutnya dunia luar saat karena tidak ada yang mengetahui kalau Lu Feng saat ini harus menyelesaikan ujian kematian dengan waktu maksimal 3 tahun lamanya. Sampai sekarang, dari 8 dewa perang yang memasuki reruntuhan arkeologis ke-9, 5 orang telah keluar. Dari 5 orang ini, 2 dari mereka berhasil sementara 3 dari mereka menjadi cacat. Ada 3 orang lagi yang belum keluar, termasuk Lu Feng. Biasanya, jika kamu tidak dapat keluar dari reruntuhan arkeologi hidup-hidup, maka kamu akan pastikan telah mati. Namun, perlu diingat bahwa salah satu dari 3 orang yang tidak bisa keluar adalah dewa perang tak terkalahkan, yang terkenal, Luo Feng. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Luo Feng akan gagal. Bahkan jika dia gagal, dia setidaknya harus bisa melarikan diri dengan cacat. Tapi tidak ada berita tentang Luo Feng sama sekali dan 2 dewa perang lainnya yang bisa didengar semua orang di luar reruntuhan arkeologis ke-9 saat ini. Hanya penonton Akur Channel saja yang tahu pastinya, hehehe. Sementara itu di markas utama Aula Beladiri Jixian, yang memiliki struktur bangunan seperti pesawat ruang angkasa. Pria berpakaian hitam, pimpinan Hong, berdiri diam di sana ketika dia melihat keluar melalui jendela. Kepala, kata Aler dengan hormat. Aku tidak berpikir begitu, aku benar-benar tidak berpikir itu. Hong menghela nafas dalam-dalam. Dari 8 yang masuk, 5 keluar. Yang tercepat keluar hanya dalam 3 hari. Yang paling lambat keluar dalam 15 hari. 3 yang terakhir tidak pernah keluar, termasuk Luo Feng. Biasanya, jika mereka tidak keluar setelah 3 bulan,
maka mereka akan dipastikan sudah menemui ajalnya, ucap pimpinan Hong sambil menghela nafas dalam-dalam. Sebelum aplikasi terjemahan dibuat, waktu yang paling lama yang dimiliki setiap dewa perang adalah 7 bulan, itu juga dikarenakan mereka tidak dapat membaca atau memahami petunjuk suara atau tulisan di reruntuhan arkeologi ke-9. Tetapi setelah aplikasi terjemahan dibuat, efisiensi sangat meningkat. Waktu terlama yang dibutuhkan seseorang untuk keluar hanya setengah bulan. Aula Beladiri Jixian menggandakan waktu itu, membuat tanggal akhir, 3 bulan. Jika mereka tidak dapat keluar dari kehancuran arkeologis ke-9 dalam waktu 3 bulan, maka mereka dapat dipastikan sudah mati. 3 orang tidak bisa keluar, pria berpakaian hitam, Hong, berkata pelan, beritahu anggota keluarga mereka tentang kematian mereka. Kecuali berita tentang Luo Feng, jangan beritahukan keluarganya dahulu keluarga Lu Feng bahwa dia sudah meninggal, karena saat ini belum bisa dipastikan beritanya. Ya, ucap Aler sambil membungkuk di depan pemimpin Hong. Tapi pimpinan, waktunya sudah lebih dari 3 bulan. Aler tidak bisa mendiangkalnya lagi, tetapi terpaksa diucapkan kata-kata itu. Pria berpakaian hitam menghela nafas, aku masih tidak percaya bahwa Luo Feng akan mati dalam kehancuran arkeologis ke-9 ini, sekarang kamu pergilah. Ya, ucap Aler yang kemudian pergi meninggalkan ruangan pimpinan Hong. Pimpinan Hong, diam-diam melihat keluar jendela. Dia pertama kali melihat Luo Feng di kamp pelatihan elit. Pada saat itu, Hong terkejut dengan bakat Luo Feng yang sangat menakjubkan, setelah itu, harapannya untuk Luo Feng meningkat dengan mantap. Dia bahkan menyerahkan pesawat ulang-alik yang melonjak kepada Luo Feng. Karena dia berpikir bahwa Luo Feng akan menjadi tangan kanannya suatu hari nanti. Tapi dia tidak pernah berpikir sama sekali bahwa Luo Feng akan mati dalam reruntuhan arkeologis ke-9, yaitu salah satu reruntuhan yang menurutnya lebih aman dari reruntuhan sebelumnya. Di suatu tempat pada saat fajar mulai menyingsing, di kota Yangzhou, sektor Mingyue. Di kediaman orang tua Luo Feng, Hong Guo, apa yang terjadi? Ucap Ibu Gong Xinlan berteriak dari arah dapur, kami tidak dapat menghubungi Feng selama 3 bulan. Aku panik sepanjang waktu, ucap ayah Luo Feng Hong Guo. Di ruang tamu, ayah Lu Feng Luo Hong Guo tertawa ketika dia melihat korannya, putra kami adalah salah satu orang paling kuat di dunia. Dia membunuh monster seperti dia memotong sayuran. Komandan Sektor Timur Laut bahkan datang untuk berterima kasih kepada keluarga kami terakhir kali, ucapnya sambil memperlihatkan kebanggaan kepada anaknya Lu Feng. Tiba-tiba bel pintu masuk telah berbunyi. Mungkin Feng sudah kembali, Luo Hong Guo segera bangkit, tetapi Gong Xinlan telah membuka pintu tersebut mendahului Hong Guo, dia berlari dari dapur sampai ke pintu depan untuk membukanya. Kemudian setelah pintu terbuka, siap kalian. Ucap ibunya Luo Feng. Pasangan Luo Hong Guo dan Gong Xinlan memandang kedua orang di depan mereka dengan kebingungan di wajah mereka. Saat ini yang berdiri berada di luar pintu mereka adalah wanita yang sangat cantik, dan wanita lainnya yang berada di sampingnya. Dan di belakang kedua wanita yang berada di bawah tangga ke pintu ada 4 orang lagi, ketua dan 3 kepala aula Jixian dari pusat kota Jiangnan. Ke-6 dari mereka memiliki ekspresi menyedihkan di wajah mereka. Hong Guo, ada sesuatu yang tidak beres. Aku agak takut, kata Ibu Gong Xinlan pelan. Ketua Zhou, cepat, masuk. Luo Hong Guo tersenyum dan mencoba memperbaiki suasana, seraya mempersilahkan 6 dari mereka untuk masuk ke dalam rumah. Wanita di depan membungkuk, Tuan Luo, Nyonya Gong, aku adalah guru Luo Feng, Jiang Fang. Oh, guru Jiang Fang. Aku pernah mendengar tentang kamu, tersenyum Gong Xinlan. Aku datang hari ini untuk memberitahu kamu tentang sesuatu. Mata Jiang Fang agak sedih. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pemuda yang berbakat dan pekerja keras akan berakhir seperti ini. Luo Hong Guo dan Gong Xinlan saling pandang. Aula Beladiri kami memperkirakan bahwa putramu, Luo Feng, telah meninggal, jadi mereka ingin kami memberitahu kalian berdua, kata Jiang Fang pelan. Tiba-tiba mata Nyonya Gong Xinlan melebar saat yang kemudian dia pun menjadi pingsan. Tubuh Luo Hong Guo terdiam seperti patung, tetapi dia masih berusaha untuk menangkap istrinya yang pingsan. Air mata Luo Hong Guo tidak bisa tertahankan lagi untuk mengalir. Jiang Fang juga menahan Gong Xinlan. Tubuh Gong Xinlan rubuh dan membeku ketika dia melihat Jiang Fang di depannya dengan mata melebar. Suaranya bergetar, Guru Jiang, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Luo Feng kami pasti baik-baik saja. Mustahil,
Tidak mungkin, ucap Gong Xinlan dengan wajah yang sangat pucat. Kami juga tidak yakin, namun itu sampai saat ini belum bisa dipastikan, ucap Jiang Fang sambil menenangkan ibunya Luo Feng. Ya, belum bisa dipastikan, Luo Hongguo memegang Gong Xinlan, tidak akan ada masalah. Luo Feng kita pasti akan kembali, ucap ayah Lu Feng sambil memandang ibunya Lu Feng. Tapi Nyonya Gong Xinlan menangis tanpa suara. Kekuatan macam apakah itu? Apakah itu kekuatan terkuat di bumi? Aula Jixian mengirim beberapa dewa perang untuk memberitahu mereka berdua. Dan untuk mengatakan jika mereka tidak memiliki petunjuk, namun Pastor Luo Hongguo ayahnya Lu Feng jelas bahwa ada lebih dari 90% kemungkinan putranya, Luo Feng, telah mati. Tiba-tiba Louhan muncul dan langsung menyapa Ketua Yong, "Halo, Ketua Zhou," ucap Louhan yang belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Luo Hua berjalan di rumahnya dengan senyum cerah di wajahnya, tetapi setelah melihat ayah dan ibunya, dia pun langsung tidak bisa menahan diri untuk panik ketika dia berlari, "Ayah, Ibu, ada apa?" ucap Louhan dengan sedikit agak panik, karena melihat ayah dan ibunya, dan ia pun segera tenggelam dalam suasana antara percaya dan tidak percaya mengenai berita tentang saudaranya. Sejak mereka mendengar berita itu, keluarga Luo Feng merasa bersedih. Namun, seperti seseorang yang tenggelam dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih sesuatu, mereka ingin percaya bahwa Luo Feng masih hidup dan karena sampai dengan saat ini dia belum dapat dipastikan kalau Lu Feng sudah mati, jadi mereka tetap berusaha menunggu dengan cemas. Mereka juga tidak tega memberitahu pacar Luo Feng, Su Xin tentang berita ini. Waktu berlalu hari demi hari. Tidak ada dinding di bumi yang dapat menghalangi semua angin. Karena Su Xin adalah bagian dari keluarga Su, dia agak menyadari apa yang terjadi setelah Luo Feng hilang selama 5 bulan. Ketika dia dengan cemas bertanya kepada orang tua Luo Feng, mereka hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Su Xin. Meskipun mereka sangat sedih, mereka semua menunggu untuk memberitahu Su Xin. Namun tanpa konfirmasi yang resmi, mereka tidak akan menyerah untuk menunggu kepulangan Luo Feng. Sementara itu di kedalaman reruntuhan arkeologis, di dalam bola kristal di suatu labirin, dikarenakan sudah berbulan-bulan Luo Feng berada di reruntuhan arkeologis tersebut, saat ini terlihat rambut Lu Feng sudah panjang dan di wajahnya sudah tumbuh kumis dan janggut yang panjang juga, tapi matanya seterang bintang-bintang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat arloji komunikasi taktisnya. Sudah setahun penuh aku berada di reruntuhan ini, ucap Lu Feng, yang ternyata sudah selama 1 tahun Lu Feng berada di dalam reruntuhan arkeologis ke-9. Aku sudah berada di reruntuhan arkeologis ini selama 1 tahun penuh, dengan pikiran dan kekuatan spiritualnya yang terbentuk dan juga telah menjadi kuat. Ketika itu ia melayang seperti naga saat ia mengeluarkan potongan pisau demi pisau. Potongan tersebut berjumlah 14 pisau, yang mulai terbang berputar di sekitar Lu Feng. Mereka kemudian berubah menjadi 14 cahaya yang bersinar, kemudian ke-14 potongan pisau terbang Lu Feng tersebut menghantam titik yang sama di dinding bola kristal yang mengurung Lu Feng. Dan terdengar beberapa ledakan, saat pisau terbang Lu Feng mengenai dinding bola kristal tersebut. 14 bilah pisau, masing-masing dengan kekuatan hantam lebih dari 500.000 kg, sehingga total hantamannya lebih dari 7 juta kilogram. Bahkan dewa perang tingkat lanjut yang mengenakan set dewa hitam akan menjadi sangat terluka jika terkena dampak hantaman tersebut. Jika mereka diserang beberapa kali, maka organ mereka akan hancur total. Namun bola kristal yang mengurung Lu Feng tersebut hanya bergetar sedikit saja, meskipun sudah terkena hantaman pisau terbang milik Lu Feng. Tidak cukup. Lebih dari 7 juta kilogram gaya benturan pun tidak cukup untuk menghancurkan kurungan bola kristal ini. Gumam Lu Feng. Ingatlah bahwa, dewa perang tingkat lanjut, yang biasanya memiliki kekuatan sebesar 300.000 kg, dan serangan mereka hanya akan berakhir pada sekitar 900.000 kg saja. Luo Feng setidaknya 8 kali lebih kuat dari dewa perang tingkat lanjut. Kekuatan ini jelas jauh melampaui dewa perang tingkat lanjut, bahkan dapat mengungguli eksistensi kekuatan yang melampaui level dewa perang. Namun, tetap saja meskipun begitu, kekuatan tersebut tidak cukup untuk membuat kurungan bola kristal yang mengurungnya menjadi hancur. Aku pasti akan bisa keluar, gumam Luo Feng. Ayah, Ibu, Su Xin, tunggu aku. Luo Feng menutup matanya, air mata yang mengalir di kedua matanya tidak bisa tertahankan lagi. Dan mengalir di kedua pipinya yang cukup terlihat karena wajah Luo Feng dipenuhi debu. Sementara itu di suatu tempat di ruang virtual,
pada ruangan konferensi besar dengan lantai perak, dinding perak, dan meja bundar perak besar. Hanya ada 6 kursi yang sangat hitam sehingga mereka sepertinya bisa menyerap sinar matahari. Ketika itu ada 5 orang berjubah putih, dan 1 orang berpakaian hitam duduk di kursi tersebut. Ini memang, konferensi meja bundar, tingkat tertinggi aula bela diri Jixian. Orang-orang tersebut adalah pimpinan Hong dan 5 penyelidik aula bela diri Jixian. Pimpinan, sudah setahun lebih sejak Luo Feng memasuki reruntuhan arkeologis nomor 9. Bahkan orang-orang yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa membaca apa yang ada di reruntuhan arkeologis saat itu membutuhkan paling banyak 7 bulan saja, namun setelah orang-orang bisa mengerti dengan adanya aplikasi penerjemah di arloji taktisnya, hanya dibutuhkan waktu paling lama setengah bulan saja. Ucap seorang pria kulit putih yang berbicara dengan nada perlahan, jadi apakah kita sudah dapat memastikannya? Ucap pria kulit putih tersebut sekali lagi. Pria berpakaian hitam berkata dengan lembut, umumkan dengan resmi kematian Luo Feng, ucap pimpinan Hong. Transfer properti Luo Feng ke keluarganya, kata pimpinan Hong, dengan mimik wajah yang sangat datar, dan simpan jet otomatis di markas aula bela diri Jixian, ucap ketua Hong. 5 penyelidik pun segera mengindahkan perintah itu. Namun, mereka agak kagum bahwa pimpinan Hong ternyata sangat peduli dengan keluarga Luo Feng. Untuk seseorang seperti pimpinan Hong, berurusan dengan properti Luo Feng tidak penting sama sekali. Namun, dia secara pribadi memberi perintah. Meskipun Hong mengatakan meninggalkan jet otomatis di aula Jixian, namun perlu diingat bahwa jet tempur tingkat kaisar sangat mahal dengan harga lebih dari 200 miliar. Tidak ada yang dapat dikhawatirkan jika Luo Feng menggunakan jet tempur otomatis. Tetapi jika keluarga Luo Feng memiliki jet otomatis ini, maka itu akan menjadi sebuah bencana. Dan karena Hong secara pribadi memesan pemindahan properti, tidak ada yang berani mencoba mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Perlu diingat bahwa properti Luo Feng bernilai sangat besar. Sedihnya, kita bahkan tidak bisa mengadakan peringatan untuk Luo Feng, karena dia meninggal dalam kehancuran arkeologis ke-9, ucap penyelidik Liu. Biasanya, peringatan akan disiarkan di seluruh negara untuk dewa perang yang telah mati. Bahkan pemimpin negara dan berbagai dewa perang akan berpartisipasi. Warga dari seluruh negara pun akan menyaksikannya melalui siaran televisi digital tetapi bukan siaran analog. Namun saat ini, peringatan tidak akan diadakan di depan umum untuk dewa perang yang telah mati dalam kehancuran arkeologis ke-9. Salah satu alasan kenapa tidak mengadakan peringatan kematiannya adalah karena mereka perlu menyebutkan alasan kematian untuk mengadakan peringatan. Alasan lain adalah bahwa, Aula Guntur pernah mengadakan peringatan untuk dewa perang yang mati di reruntuhan arkeologi ke-9 selama 7 bulan. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa ia benar-benar akan keluar lagi? Bukankah canggung bagi seseorang untuk hidup kembali setelah menyiarkan kematiannya ke seluruh negara? Oleh karena hal tersebut, sejak kejadian itu, peringatan tersebut tidak diadakan untuk umum, bagi dewa perang yang meninggal dalam kehancuran arkeologis ke-9. Pimpinan, kita mungkin harus mulai membahas siapa yang harus menjadi pemeriksa baru untuk kota markas Jiangnan. Singkat cerita, pada tanggal 30 bulan 9 dan tahun 2058, sebuah pengumuman dipasang di situs web Aula Bela Diri Jixian. Yaitu yang mengumumkan berita tentang kematian Luo Feng. Pasangan Luo Hongguo dan Gong Xinlan menerima berita itu hari itu. Meskipun mereka juga menerima sejumlah besar kekayaan atas nama Luo Feng pada hari itu, namun mereka berdua tetap masih sangat sedih. Dan ketika Susin menerima berita tersebut hari itu, dia tidak bisa menahannya. Dia langsung berhenti sekolah dan pergi. Dia naik kereta sendirian dan meninggalkan kota markas Jiangnan ke tempat asing. Meskipun orang-orang dari keluarga Su dengan mudah dapat melacaknya, namun kepala keluarga Su memberikan perintah agar jangan ada yang mengganggu Susin namun tetap lindungi dia dari kejauhan secara diam-diam. Sementara itu di sebuah kota pusat Jiangnan, di sektor air pegunungan Jiangnan, pada sebuah villa yang berada di atas Gunung Marvelous. Setelah beberapa tahun dan baru dihuni oleh pemiliknya lagi. Saat itu di dalam villa, terlihat seseorang yang tertawa sangat senang sekali. Hahaha, aku sangat senang sekali. Ucap suara di dalam villa tersebut, tidak lain dan tidak bukan, dialah Li Yao yang mengangkat tangannya dan kemudian mengepalkan tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menoleh ke istrinya Venina. Aula Bela Diri Jixian akhirnya menginformasikan secara resmi tentang kematian Luo Feng. Namun sayang sekali bukan aku yang membunuhnya.
Fenina berkata pelan, tidak, bukankah dia punya keluarga? Dia berani membunuh anak kita, jadi kita juga akan mencoba untuk membunuh keluarganya. Ya, mata Liao tampaknya memiliki cahaya hijau yang mengerikan di dalamnya. Namun, keluarganya masih merupakan anggota keluarga dari seseorang yang berada di Aula Jixian, ejek Liao, jika kita membunuh mereka, maka kita akan mendapat masalah juga. Cara terbaik adalah dengan menggunakan warga sipil untuk menyiksa keluarganya. Buat mereka hancur dan bahkan ingin bunuh diri dikarenakan mereka sangat merasa sedih. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyalahkan kita, ucap Liao. Liao memandang ke arah Fenina, sekarang jika aku menggunakan aliansi HR, tidak ada yang akan menghentikan aku kan? Ucap Liao kembali bertanya kepada Fenina. Terakhir kali Liao mencoba melakukan sesuatu seperti ini, Ketua Majelis Bawah Tanah Aliansi HR menghentikan pergerakannya. Luo Feng sudah mati. Siapa yang akan peduli dengan anggota keluarga orang yang sudah mati? Tawa Fenina tanpa peduli. Saat Luo Feng masih hidup, aliansi HR pun harus takut padanya. Tetapi sekarang setelah dia mati, apa yang harus mereka takuti? Kalau begitu mari kita mulai, ucap Liao sambil tersenyum. Biarkan aku mengaturnya. Ada banyak ahli psikologi. Ini akan menjadi tugas yang cukup sederhana untuk menyiksa mereka dan menghancurkan pikiran mereka. Fenina tersenyum. Sementara itu di sektor Mingyue. Apa? Ibuku bertengkar dengan seseorang di Taman Lotus Pond dan terluka. Luo Hua tidak bisa mempercayai ini, tetapi mengapa ibuku menangis dengan sangat sedih sekali, padahal tidak ada yang menyakiti fisiknya. Ucap Lo Hua. Nani Tai dengan cepat berkata, wanita jalang itu berkata terlalu banyak. Bahkan aku sangat marah. Tetapi dia dibantu begitu banyak ibu rumah tangga yang juga berkata sama dengan wanita itu. Luo Hua memicingkan matanya, meskipun Luo Feng adalah orang yang paling menonjol dalam keluarga Luo, Luo Hua juga sangat berbakat, terutama dalam hal kecerdasan. Bahkan Luo Feng mengakui bahwa dia tidak sepintar saudaranya, karena saudaranya mampu berkembang di pasar saham di usia muda. Pasar saham adalah tempat yang dapat mencerminkan sifat manusia, dan Luo Hua berperang di pasar saham sejak ia masih di kursi rodanya. Sampai sekarang, dia pasti dianggap sebagai ahli di pasar saham. Hanya saja dia selalu dibayangi oleh saudaranya. Tidak peduli berapa banyak uang yang ia hasilkan, ia tidak akan pernah bisa menghasilkan sebanyak Luo Feng. Namun dia tidaklah bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Aku selalu takut kalau musuh saudaraku Liao akan kembali. Mungkinkah dia? Gumam Luo Han. Meskipun dia mungkin bereaksi berlebihan, Luo Hua tidak berani untuk berdiam diri. Sampai sekarang, dia mengelola jumlah kekayaan raksasa, puluhan miliar dolar, yang ditinggalkan Luo Feng. Dan dia masih memiliki akar gagak hitam 1000 tahun, yang dikatakan sebagai harta yang sangat berharga dan tidak dapat ditukar dengan uang. 2 bulan kemudian, setelah kejadian yang menimpa keluarga Lu Feng, di tempat tinggal Liao dan Fenian, apa? Ucap kedua orang tersebut dengan kaget, wajah Liao dan Fenina tidak terlihat senang. Kami juga tidak bisa melakukan apapun. Luo Hua kecil dari keluarga Luo itu telah merekrut 6 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal. Setiap kali orang tua mereka pergi, 2 panglima perang tingkat lanjut akan mengikuti mereka. Kata seorang pemuda dengan hormat, kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur dewa perang untuk membantu kami, sehingga kami tidak dapat melakukannya dengan cara yang sulit. Jadi kami mencoba pendekatan berbeda yang tidak membutuhkan kekuatan, tapi Luo Hua kini telah menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC China, sehingga ia dapat menggunakan pasukan khusus Tiongkok untuk melindungi keluarganya. Liao dan Fenina terperangah, ICBC itu adalah bank terbesar di China dengan aset sekitar 10 triliun. Mereka mengelola lebih dari 50% saham sektor keuangan negara, sehingga 10 pemegang saham teratas memang memiliki jumlah otoritas yang sangat tinggi. Namun, 5 pemegang saham teratas semuanya adalah organisasi besar dan bukan satu orang. Bagaimana udang kecil seperti Luo Hua menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8? Sekalipun ia memiliki puluhan miliar dolar, seseorang harus rela menjual semua saham itu kepadanya. Hampir mustahil untuk membeli begitu banyak stok dalam waktu singkat di pasar saham. Di Cina, aliansi HR kami tidak dapat dibandingkan dengan pasukan khusus negara itu. Ini wilayah mereka, kata pemuda itu membungkuk. Keluar, ucap Liao dengan geram. Pria muda itu tidak berani mengeluarkan suara lagi dan langsung pergi saat itu juga.
Wajah Liao tampak mengerikan, Luo Feng cukup sulit untuk dihadapi. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa orang normal bernama Luo Hua ini akan membuatnya sangat kesusahan juga. Metode apa yang dia gunakan untuk menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8? Petik 2. Aku tidak bisa mengalahkan adikmu. Tapi aku tidak percaya, bahwa aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Keluarga Luo, ucapnya dengan kedipan cahaya mata yang kejam. Dan ketika itu Liao terus melakukan segala hal untuk berurusan dengan keluarga Luo. Tepat saat itu pada tanggal 26 Desember tahun 2058, yaitu sekitar 1 tahun dan 3 bulan setelah Luo Feng terjebak di bola kristal di reruntuhan Kono ke-9. Di dalam labirin, dalam bola kristal yang sedikit transparan dan sangat indah. Namun, itu bahkan lebih susah dihancurkan dibanding skala rakasa tingkat kaisar dan bola kristal tersebut telah menjebak Luo Feng selama 1 tahun 3 bulan. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan, dan setelah ledakan itu menghilang, cahaya yang bersinar menerobos dinding bola kristal, dan sosok hitam besar berjalan keluar dengan langkah-langkah besar dan dengan penuh semangat. Dan kemudian sosok tersebut berteriak dengan kegirangan, "Aku akhirnya keluar, aku akhirnya akan keluar." Dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.